Luka dua niatnya naon healing milenial anu kati bade bisnis bade dagang bentar 2013 simbolik sarang Bu Haji Olim sebagai jemaah haji reguler simbolik sebagai TPI. Bu Haji Olim laporan ke ketua kloter Pak Cing cenapang ngageuikeun itu jamaah abdi. Kita harus kesimpulan nah kumaha gitu. Anu sanes maka Masjidil Haram, anu sanes maka boro-boro hoyong salat di Masjidil Haram. Ieu mah enjing teh kada dasar. Kada dasar. Namun anu dibokarna rokok. Rokok anu dibokarna teh. Jadi kenapa? Bungkuran saya, bungkuran saya tetap begini. Bayangkan, jangan kerokok, simkuring kepercantan. Masa dia? Kamu kosanana waktu di Madinah, nusanes maka boro-boro arba'in. Iya mas panjang jalan, akan dipakai dia. Upah itu kan sesama jemaah haji Indonesia atau kan? Iya kamera. Nah, karena ayat informasi di atas sahurna rokok anu di Indonesia mau 15.000, di cuma biasa 150.000. Niko kan jangan anak apa yang ada membawa 10 bos insya Allah banyak 10 bos bakal dijegal bagasi oke bakal bongkar waktu kamari dia berbobok di hotel Harmoni ayat pembekalan karo-karo ayah pembekalan karo-karo. Simpulin kalarasan teka bagian tempat. Ayah hiji tempat sama terus-terusan. Nggak betul. Negak simpulin. Maparinan aku kan di kaya saya. Alhamdulillah. Di Garut Nawai terus saya insya Allah tadi di Nabi Bakal saya. Kumaha kepelakan. Terus itu ngobrol kan cenari depan ngobrol teh nah harus ke tekniknya sesimpulnya kali konsumsi pribadi atau nanti malah ya namanya kan dengan 10 kali lipat kamari kita coba kembali dia hotel Harmoni kucing-kucing digay kan ada akan tadi kita bagi bicara rokok ada sama ibu-ibu nanti itu pokoknya lagi apa lah di papa 5 bos di mama 5 bos mungkin di masa 1 bos yang ada itu kumangke kalau ayah nanti ditiga dengan saja. Dan masing-masing pasangan suami istri itu dosa ini kok niatnya naon? Usaha, niatnya bisnis. Iya teh Kak, simpuring niat ka Arabnya 2006. Di 2006 dugikan 2018 biasa jantan dugikan 2024 oke masih ada kenapa? Sawah pemateri di provinsi kamari
Karena masalah ini mah MLM. Dari mulut lewat mulut. Cenah mau apa sih nu kajadi mah? Urang mah henteu cenah. 20 bos urang. Terus kan dari kumaha carana? Tinggal di cenah serem teh aya sabaraha urang. Ahli teh. Jadi kamu terlalu namun jadi ini jangan musim kuring ya. Jangan informasi aku sendiri. Dirahsia. Ada nabi juga nyanak rokok, nyanak pel kita. Lu kakek naon teh atau pel kita? Ayo kene di urang pel kita teh ya. Ayo teh kan. Ayo kene. Nah, upami kami konsumsi pribadi kenapa? Tapi upami pada bicara dulu, bicara pel kita wah terbayang. Siap, teman? Angkat aja nak. Alhamdulillah. Oh, dikasih juga. Ada yang kamu tanya, aku kan Madinah. Biar kita. Ayah oke anu ngaharewas, anu panglaku-lakuna di ditu mah mutris hari. Akhirna nampak bu akhirna desak-detik jamaah haji teh nyana rokok, nyana pel kita, nyana nutrisan. Begitu kan tinggal di Bekasi ngalamun sadayana. Yuh, kamu masih membayangkan wajib-wajibnya itu. Upami tos itu kagak niatan. Upami tos itu kagak ikutan. Nah, anu terakhir anu kaopat. Sabi Imam Al-Ghazali, anu kaopat mah nyaeta niat haji nate lillah. Sesuai sareng firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, wa lillahi 'alan nasi hijjul baitan man istata'a ilaihi sabila. Khudil wahid wa dari salasa. Cepeng pada anu terakhir tinggal anu tinggal anu Bapak kali sadayana upami Bapak kali sadayana dia pasulillah niatna terganggu ku masalah bicara, terganggu ku masalah healing, terganggu ku masalah karir dan lain sebagainya. Insya Allah haji Bapak, haji Ibu bakal dikatakan haji anu mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah simulasi takdir. Maka biasa nggak bisa beda. Ngadeng. Iya. Bagi yang sudah berarti ini mengingatkan, bagi yang belum ilmu untuk perjalanan kita besok melaksanakan ibadah haji atau ibadah di Madinah. Kalau misalkan terawat bisa kasih jeda, kalaupun bisa tanpa harus ngasih jeda apa? Oke, mantap. Tim kotak juga bisa mengikuti, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti. Pertama adalah angkat kedua tangan ke atas. Silakan untuk diangkat kedua tangan ke atas. Kemudian ikuti iring Bapak. Ikuti perasaan Bapak seperti ini. Pertemukan antara kelingking dengan kelingking, jari manis dengan jari manis, jari tengah dengan jari tengah, telunjuk dengan telunjuk, ibu jari dengan ibu jari, tanpa harus dilihat ke atas. Jadi kita ikuti perasaan kita,
terus, 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 sampai kelima jari itu bertemu sesuai dengan pasangannya. Terus, sebelum ketemu, jangan dilihat, rasakan sentuhan masing-masing kelima jari bertemu dengan saudaranya. Yang kanan ketemu dengan yang kiri, ibu jari ketemu yang kanan, ketemu yang kiri. Upayakan semuanya tanpa ada dilihat oleh mata. Rasakan mana aja dulu yang ketemu. Kalau sudah ketemu yang kelingking, ikuti dengan jari manis. Biar ketemu, ikuti dengan jari tengah, ikuti dengan telunjuk, ikuti dengan ibu jari. Kita buka lagi pelan-pelan, buka ibu jarinya, buka telunjuknya, buka jari tengahnya, buka jari manisnya, dan buka kelingkingnya. Direnggangkan kembali seperti semula. Kemudian kita pertemukan kembali. Kita pertemukan kembali, pelan-pelan ya Bu, pelan-pelan Pak. Ikuti perasaan kita, ikuti feeling kita, sampai betul-betul ketemu seperti tadi. Mana saja yang paling dulu, kemudian yang lainnya mengikuti. Kalau bisa kelingking bagus, kalau sudah ketemu kelingking, kemudian diikuti jari tengah, ikuti jari manis maksudnya. Kemudian jari tengah, kemudian telunjuk, dan terakhir ibu jari. Sudah ketemu Pak? Sudah ketemu Bu? Oke. Yang kelingking diputar seperti ini. Terus yang jari manis. Posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Rapat. Rapat. Sudah ketemu, kemudian rapat ibu jarinya. Iya. Sip, Ibu, semangat ibu jari dengan ibu jarinya. Ibu jari ketemu yang Dirapatkan. Biar rapat, sudah dapat. Kalau sudah rapat, yang telunjuknya dibuka pelan-pelan. Yang telunjuk dibuka pelan-pelan. Ditempel. Kemudian jari tengah juga dibuka. Semuanya jari harus menempel, jangan terpisah. Menempel, dibuka pelan-pelan. Kemudian yang terakhir yang kelingking, cingir atau utara. Ini sampai utara ya. Cingir Pak. Kalau sudah seperti ini,
Silahkan yang ibu jari digerak-gerakan. Ibu jarinya digerak-gerakan. Jangan membuka, Bu. Tetap menempel. Jari manisnya tetap menempel, kemudian ibu jarinya gerak-gerakan. Kalau sudah, telunjuknya. Kalau sudah, jari tengahnya. Jangan dilihat, Pak, pakai feeling aja. Kalau sudah, kelingkingnya digerak-gerakin. Sekali lagi, ibu jari, telunjuk, jari tengah, kelingking. Silakan gerakan yang jari manisnya. Silakan gerakan yang jari manisnya. Jangan dekat-dekatan dong. Silakan gerakan jari manisnya seperti menggerakkan ini. Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Tarik. Ibu jari ini simbol dari orang tua kita. Simbol dari orang tua kita. Ketika kita mau berangkat melaksanakan ibadah haji, jangan lupa orang tua. Terlebih yang orang tuanya sudah meninggal. Tetap minta izin, minta ridho. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, sampaikan salam saya kepada almarhumah saya. Saya dan istri akan melaksanakan ibadah. Saya mohon kepada Engkau ya Allah, sampaikan salam saya untuk orang tua. Boleh bapak dan ibu mengatakan seperti ini, mama, ayah, hari ini teteh akan berdoa. Hari ini teteh akan melaksanakan ibadah. Doa restu ayah dan mama yang orang tua. Kemudian telunjuk itu adalah anak-anak kita. Telunjuk adalah anak-anak kita. Maksudnya apa? Bapak dan ibu di Madinah, bapak dan ibu di Makkah, jangan diganggu oleh anak. Titipkan sama Allah. Titipkan sama Allah. Jangan sampai bapak dan ibu ketika di kota Mekah, di kota Madinah, perasaan bapak, psikologis bapak terganggu oleh anak, apalagi yang meninggalkan anak bapak. Insya Allah bapak dan ibu sudah diberi titel Duyufur Rahman. Bukan hanya Duyufullah, Duyufur Rahman, tamu-tamu kekasih Allah. Kalau sudah menjadi tamu-tamu kekasih Allah, maka yang kita tinggalkan di Indonesia akan ada dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Anak kita. Jari tengah. Jari tengah itu simbol dari saudara kita, kakak atau adik kita. Bisa jadi di rumah kita ditemani oleh kakak, kita ditemani oleh adik. Bisa jadi. Atau bisa jadi kakak kita numpang hidup, adik kita numpang hidup kita. Lepaskan semua, titipkan sama Allah. Jangan dibebani oleh kondisi kakak atau adik. Dan yang terakhir adalah kelingking. Kelingking ini adalah simbol dari harta kekayaan kita, baik itu perniagaan, hewan ternak, peliharaan, dan sebagainya. Lepaskan semua. Lepaskan semua. Jangan sampai ketika Bapak butuh, Bapak digoda oleh harta kekayaan Bapak, peternakan Bapak, atau peliharaan Bapak. Lepaskan semua. Dan yang terakhir, jari manis. Ketika jari manis tidak bisa digerakkan, artinya Bapak dan Ibu jangan sampai lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak dan Ibu jangan sampai melepaskan diri dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu senantiasa menempelkan kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Allahu nadhiri, Allahu syahid. Tanamkan dalam kalbu Pak, tanamkan dalam kalbu Ibu. Ya Allah, Engkau senantiasa menyertai aku. Ya Allah, Engkau senantiasa memandang, Engkau senantiasa menyaksikan. Titip semuanya Allah, keluarga saya, harta benda saya, orang tua saya, anak dan saudara-saudara saya. Sebagaimana jari manis tidak bisa dilepaskan, maka sekuat itu pula Bapak harus tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat itu pula Bapak harus menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Kalau sudah dibuka pelan-pelan, dibuka yang jari manisnya dibuka sehingga menyatu seperti ini. Mudah-mudahan dengan menyatunya dua telapak tangan ini lebih mempererat lagi antara bapak yang dalam satu tubuh, antara ibu yang dalam satu hubungan, antara bapak dan ibu yang satu keluarga. Semuanya ada dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbolnya apa? Simbolnya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta ya Allah, hari ini saya akan melaksanakan ibadah haji. Hari ini saya akan berziarah ke makamnya. Hari ini saya beserta rombongan, beserta teman bersama istri saya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan syafaat Rasul. Al-Fatihah. Silakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mohon izin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat PJ Bupati Bapak Dr. Haji Barnas Adidi MMPD beserta Forkopimda dan Dinas Pemerintah Kabupaten Garut. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Bapak Dr. Haji Saifullah. Yang kami hormati Kepala Kasih Pelayanan Haji dan Umroh Bapak Haji Indra Ajwar Mawardi. Yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Garut Bapak Sirojul Mulya. Yang kami hormati Ketua IPI, para tamu undangan dan para penyuluh rahman calon jemaah haji Kabupaten Garut 2020. Seraya mengucapkan puji dan puji kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan di Jumat ini dalam rangka pelepasan dan bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Garut. Semoga kita senantiasa yang berada di tempat ini mendapatkan ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi ini, mari kita buka dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Rijal Mustafa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من
واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا Kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para hadirin berhormat, untuk kelancaran acara ini mari kita bersama-sama untuk menghadapkan jiwa dan hati kita kepada Zat yang berfirman, Qul
astajib lakum, agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala habibika wa nabiyyika wa rasulika Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa barik amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka haqqan wa anta lam tazal lidzalika ahlan. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Ya Allah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu dengan segala kenikmatan dan karunia. Engkau pertemukan kami di majlis yang mulia ini dalam kegiatan pelepasan calon jemaah haji tingkat Kabupaten Garut yang akan memenuhi panggilannya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, ya Aziz, berikan kesehatan, berikanlah kami kemudahan, dan berikanlah kami kesejahteraan dalam melakukan perjalanan dari tanah air sampai ke Mekah dan Madinah, dan berikanlah kemudahan dan kelapangan untuk melaksanakan segala hukum, wajib dan sunnah ibadah haji. Dengan kuasa-Mu ya Allah, segala yang sulit menjadi mudah, segala yang menakutkan menjadi menggembirakan, segala yang sempit menjadi lapang, segala harapan menjadi kenyataan. Karena itu ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berserah diri. Engkaulah Tuhan yang Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah ibadah di tanah suci menjadi landasan mental spiritual untuk senantiasa ingin dekat kepadamu. Karena itu ya Allah, segala daya dan upaya yang telah kami upayakan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan rasa cinta kepadamu. Karena itu ya Allah, mudahkanlah semua calon jemaah haji ini untuk beradaptasi di tanah suci, sehingga karenanya dapat kembali ke tanah air dalam kondisi yang baik. Dan jadikanlah kami menjadi haji yang mabrur. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura bi'idznillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Haji Saifullah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Bupati Garut hadir di tengah-tengah kita, Sayyidul Mukarram Bapak Dr. Andes Haji dan Mas Haji MMPD. Terima kasih Bapak.
Yang kami hormati Pak Asisten hadir, Bu Kabar juga para perangkat daerah, Forkopimda juga hadir. Terima kasih atas yang mewakili. Yang kami hormati orang tua kita, guru kita, Ketua MUI Kabupaten Garut. Yang kami hormati Ketua IPI, Ketua Forum Komunikasi Kabupaten. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, yang dapat saya sebutkan satu persatu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat hadir bersama-sama dalam rangka pelestasan jemaah calon haji tahun 2024 untuk Kabupaten Garut. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keselamatan dan keberkahan, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa hadir untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curah dan kepada baginda Nabi Bana wa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus Pak Bupati, izin kami menyampaikan sebagai laporan terkait dengan jumlah jemaah haji tahun 2024 untuk Kabupaten Garut, bahwa jumlah jemaah calon haji untuk Kabupaten Garut itu sebanyak 2003 jemaah, ditambah dengan petugas 40 petugas, sehingga totalnya calon jemaah haji dengan petugas yang akan berangkat tahun 2024 ini berjumlah 2043 jemaah. Yang 2043 jemaah ini tergabung ke dalam 5 kloter. Kloter yang pertama adalah kloter 02, pemberangkatannya adalah 10 Mei tahun 2024, sehingga tinggal menghitung yang termasuk dengan kloter 2 itu tinggal menghitung beberapa hari. Kemudian berikutnya ada kloter 16, berangkatnya itu adalah tanggal 16 Mei tahun 2024. Kemudian berikutnya kloter 31, berangkatnya adalah tanggal 24 Mei tahun 2024. Kemudian selanjutnya ada kloter 39, pemberangkatannya adalah tanggal 29 Mei tahun 2024. Kemudian yang terakhir kloter 55, berangkatnya adalah tanggal 5 Juni tahun 2024. Insya Allah dan mudah-mudahan sebanyak 2043 jemaah dengan petugas ini akan senantiasa sehat, selamat, dan dilancarkan ketika melaksanakan rukun hajinya, wajib hajinya, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Untuk itu kami berharap kepada seluruh petugas bahu-membahu dalam melayani jemaah haji yang tentunya sangat memerlukan pelayanan dari petugas, baik ketua kloternya atau TPHI-nya, TPID-nya, TKHI-nya terkait dengan kesehatannya, atau TPHD-nya. Bahu-membahu kerjasama sehingga insya Allah calon jemaah haji sebanyak 2043 orang itu akan selamat sampai tujuan, kembali lagi ke tanah air. Insya Allah kami Kementerian Agama akan senantiasa hadir untuk calon jemaah dan umat yang ada di Kabupaten Garut untuk melayani semaksimal mungkin. Itu saja mungkin Pak Bupati yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak. Mudah Bapak senantiasa sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya mohon kiranya Bapak untuk dapat memberikan sambutan sekaligus melepas calon jemaah haji sebanyak 2043 orang dengan petugas ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan arahan pernyataan pelepasan jemaah haji Kabupaten Garut oleh Bapak Bupati Kabupaten Garut, sekaligus penyerahan bendera merah putih kepada Amirul Haji yang akan diwakili oleh Ketua Gubernur Bapak Haji Miftah Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama menghormati dan menjaga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, Bapak Dr. Hadi Saifullah, mohon atas kinerja yang sudah dilakukan sehingga persiapan ibadah haji dari Kabupaten Garut bisa terlaksana. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya sampai dengan perpulangannya lancar. Kemudian yang saya hormati Pak Kepala Kasih Pelayanan Haji dan Umroh Pak Haji Yuda, mohon saya yakin Bapak dan seluruh jajaran sudah bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatu sampai akhirnya kita bisa ada kesehatan dan juga bisa melepas orang haji di Kabupaten Garut. Kemudian yang saya hormati dan banggakan orang tua kita, Ketua MUI Kabupaten Garut, Bapak Kiai Haji Sirajul Munir. Beliau adalah orang tua saya, beliau yang selalu memberikan arah bagi pembangunan Kabupaten Garut. Sekali lagi mohon atas dampingan yang Bapak berikan pada saya sehingga saya bisa menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Garut. Kemudian yang saya hormati Forkopimda yang mewakili, dan alhamdulillah kami selalu bekerja sama bersinergi agar Kabupaten Garut ini ada dalam produktivitas. Kita bahu membangun bagaimana Kabupaten Garut yang luas ini, alhamdulillah kemarin di dalam kegiatan pemilu lancar, aman, terkendali. Sekali lagi terima kasih atas sinergitasnya. Lalu kemudian yang saya hormati Ketua IPHI Garut, yang tentunya nanti bisa mencatat para alumni haji sehingga menjadi suatu keluarga besar yang kita banggakan di Kabupaten Garut ini. Kemudian para pendamping yang tentu nanti bekerja cukup berat karena tahun ini adalah merupakan tahun terbesar jemaah haji. Tahun kemarin 221 orang, ribu orang dari Indonesia, dan sekarang bertambah menjadi 241.000 orang. Jadi ada kenaikan 21.000 orang untuk jemaah Indonesia. Nah tentu dengan penambahan ini tentunya akan menambah tugas karena produktivitas di lapangan itu akan bertambah. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Dan tentu para pendamping ini harus memberi pelayanan prima. Jadi dahulukan para jemaah, dahulukan juga orang tua dan juga jemaah yang sakit. Mudah-mudahan semua sehat dan tenaga dokter juga bahagia bisa juga melaksanakan ibadah haji dari pendamping. Sekali lagi berbeda suasana haji di tanah air dengan di sana. Jadi kebetulan saya di tahun-tahun sebelumnya adalah Ketua Haji Jawa Barat. Jadi saya itu yang bertanggung jawab terhadap jemaah haji se-Jawa Barat itu saya. Dan tiap tahun saya selalu berangkat haji. Bahkan nanti Bapak Ibu itu akan
pakai ini. Pakai tanda ini. Ini harus dipakai. Tanda ini akan menunjukkan lokal Bapak di mana, lalu dari daerah mana, dan lain sebagainya. Jadi masih saya pakai ini tahun yang lalu. Harusnya tahun ini saya pergi ke haji, mendampingi Bapak Ibu sekalian juga. Hanya karena ada tugas yang diberikan di amanahkan oleh pemerintah, jadi saya harus mengawal Kabupaten Garut. Lalu kemudian berikutnya tamu undangan para panitia yang saya bacakan. Lalu kemudian harus saya sampaikan bahwa Kabupaten Garut, kabupaten yang sangat besar, memiliki 42 kecamatan. Jadi ada kecamatan di wilayah utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan pantai. Nah tentu karakteristik sangat berbeda. Kenapa saya mengatakan demikian? Kita itu nanti harus bersama-sama. Tidak boleh ada yang beda satu dengan yang lain. Kedah akur, lalu kemudian kedah komunikasi, harus tertib, harus disiplin mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kata pemerintah, kata petugas ikuti aja. Demikian juga para petugas melayani dengan sebaik-baiknya dengan sepenuhnya. Lalu kemudian peserta tadi dikatakan ada 2003 orang, berarti cukup banyak, itu kurang lebih 5 kloter. Lalu kemudian petugas kloter dan 8, jumlah petugas lainnya 40 orang. Nah ini tolong nanti ada evaluasinya, ada laporannya, sehingga kita bisa memantau tentang keberadaan ibadah haji dan keselamatan para peserta haji. Saya menginginkan informasi cepat. Jadi kalau ada masalah-masalah hal yang tidak diinginkan, kita bisa langsung berkomunikasi dengan Kemenak. Dan tentunya Kemenak ini akan memantau hari per hari, demikian juga kasih layanan haji dan umroh untuk terus memantau berbagai pergerakan umat calon haji yang insya Allah dalam beberapa hari kita berangkatkan. Lalu kemudian perlu disampaikan bahwa Kabupaten Garut kemarin mengalami musibah bencana gempa yang kekuatannya juga luar biasa, yaitu 6,5 skala Richter. Lalu kemudian dampak dari bencana itu banyak orang terluka, lalu kemudian banyak rumah rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Juga berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang rusak. Mohon doa dari Bapak Ibu, mudah-mudahan semua musibah itu bisa segera terselesaikan. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi gempa-gempa susulan yang akan menyulitkan masyarakat di dalam melaksanakan kehidupan dan kehidupannya. Tentu doa yang beribadah haji itu insya Allah semuanya nanti berangkat menjadi haji mabrur. Selamat lagi sampai ke tempat tanah air yang kita cintai ini, Kabupaten Garut. Lalu berikutnya kemungkinan nanti waktu dan lain sebagainya diatur. Ibadah haji adalah ibadah yang berat. Dari tahun-tahun yang saya ikuti, jadi saya selalu ikut terus ibadah haji, itu cukup berat. Dan berat itu manakala kita sudah mendekati ibadah haji. Itu betul-betul fisiknya harus kuat, fisiknya harus sehat. Sayang kalau kita tidak aman menjalankan syariat yang harus dipenuhi dalam ibadah haji. Jadi saya minta Bapak Ibu segera persiapkan segala sesuatunya. Bawa yang perlu. Sekali lagi, bawa yang perlu. Di sana itu tersedia pakaian juga banyak, murah, gitu ya. Jadi saya minta
tidak usah terlalu banyak pakaian, kita bisa cuci sendiri dan lain sebagainya. Di sana ada mesin cuci, ada setrika, segala macam ada. Jadi tidak usah takut. Makanan banyak, ya. Jadi jangan bawa yang berat, nanti energi bapak ibu itu habis. Tujuannya ibadah, insya Allah tidak akan kesulitan di sana. Nah, lalu kemudian bawa obat, walaupun sudah ada ibu bapak tenaga kesehatan, baik itu dokter atau perawat. Kita jangan selalu menggantungkan pada orang lain, tapi harus kita bisa menggantungkan pada diri sendiri. Jadi obat dibawa, makan jangan telat. Nah, lalu kita akan melalui suatu perjalanan, mulai nanti dari Pendopo Bebas itu melalui jalur ke Pondok Gede, ya, ke Bekasi. Nah itu akan lama. Bayangkan nanti akan berangkat mungkin jam 10, bisa berangkat jam 12. Lalu kemudian begitu kita nanti menunggu masuk ke embarkasi, lalu kemudian mencari hama, lalu kemudian bisa saja pesawatnya agak telat, bapak dan ibu belum dapat kamar. Nah jadi diantisipasi sampai dan lain sebagainya. Ya, ini betul-betul ibadah fisik. Ya. Kalau fisiknya tidak bagus, hajinya bisa tidak berangkat. Dan saya sudah berpengalaman beberapa calon jemaah haji tidak bisa berangkat karena sakit. Lalu saya minta ibu bapak tidak stres, ya. Bapak ibu tenang saja, pergi, jangan pusing, aduh ninggalin anak, ninggalin orang tua dan lain sebagainya. Kalau udah bisa kita itu fokus ke ibadah, ikhlaskan saja apapun, ya. Karena berbeda kalau kita pergi ke Eropa, pergi ke Amerika atau kemana dengan beribadah haji. Ya, jadi sekali lagi siapkan mental, siapkan fisik. Nanti bapak itu akan berjalan sangat jauh, ya, nyamankan. Lalu kemudian tanya harus pakai sepatu apa? Di sana tidak usah berdaya-daya, ya. Di sana itu ibadah, jadi sepatu yang nyaman. Lalu kemudian pakaian yang tidak panas, karena di sana pasti panas. Ya. Kebayang orang nanti bagaimana di Arafah itu kan ada tenda, di sana panas banget. Walaupun sudah ada AC, ada apa. Lalu kemudian ke kamar mandi pasti antri. Ya, jangan seperti di rumah ini, mau ke air juga susah. Ya. Nah jadi siapkan mental. Artinya sekarang itu harus istighfar, berdoa terus supaya lancar. Ya, karena berat ibadah ini. Ya. Lalu kemudian syukuri apa yang kita akan lakukan. Banyak orang menunggu untuk keberangkatan. Kita sekarang diberi kesempatan memanfaatkan. Jangan sampai gagal sebelum berangkat, gagal di tengah jalan, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi mental siapkan. Jangan berpikir aku lupa di rumah gimana dan lain sebagainya. Harus apa? Ada yang marah, biar aja. Ada yang ngomongin, tidak apa-apa. Kita jangan marah, jangan ngomongin orang. Ya, jadi tenang aja, gitu. Ya, jadi tolong nanti disingkapi hal-hal yang memang tidak biasa, karena kita akan berjuta-juta orang kumpul di sana dalam waktu yang bersamaan, dalam titik yang sama. Kebayang nanti rekor jumroh bagaimana kita harus mabitnya dan lain sebagainya mungkin, dan nggak usah terlalu repot bahwa waduh harus ngapalin ini dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa bismillah aja. Gitu, jadi jangan susah nantinya itu apa makan dan lain sebagainya.
subur dan apa? Untuk apa? Beliau seperti sehat, ikhlas, diterima ibadahnya. Terus kemudian besok juga Kabupaten Garut dan kabupaten lain se-Indonesia akan melaksanakan pilkada. Saya minta doa supaya lancar, supaya terpilih parti yang memang saya kepada rakyat. Pilihlah yang terbaik sesuai dengan apa yang ada dalam hati nurani Bapak Ibu sekalian. Saya mohon nanti dalam pelaksanaan nanti tidak ada gejolak-gejolak dan tidak ada perbedaan biasa, tapi jangan membuat kericuhan, membuat ketidakkondusivan. Nanti yang berat itu Pak Polisi, Pak ENB, juga petugas-petugas yang ada. Mudah-mudahan Garut diselamatkan dari bencana, Garut diselamatkan dari huru hara, Garut dilancarkan, Garut bina parager, Garut bina soleh dan solehah. Ya. Saya ditemani Pak Asisten maupun juga beberapa teman saya dari Pemda. Mudah-mudahan semuanya lancar. Saya harapkan Bapak Ibu tertib, disiplin, mengikuti apa yang diperintahkan, lalu kemudian banyak berdoa, sabar dihidupkan, lalu kemudian bawa barang-barang yang penting. Jadi tidak usah bawa perhiasan dan lain sebagainya, tinggalkan saja. Itu menjadi beban nanti kalau dipakai juga susah, disimpan nanti tidak aman. Jadi tidak usah. Lalu kemudian lagi yang sehat, kalau yang sakit harus sehat. Pokoknya tidak sehat, ulah ayah kamu, aduh saya rumah sakit di sana pasti sehat. Terus berikutnya lagi untuk juga para pendamping haji untuk bekerja ikhlas, melayani mereka, lalu memantau juga mempersiapkan segala hal yang memang sudah ada terjadi. Lagi terima kasih unsur Kemenak Kabupaten Garut yang sudah luar biasa bekerja untuk mempersiapkan Bapak Ibu keberangkatan ke Tanah Suci. Sekali lagi intinya adalah Bapak Ibu menjadi haji mabrur. Selamat lagi ke tanah air, yaitu Kabupaten Garut Provinsi Bali. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan semuanya lancar, Bapak Ibu bahagia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Dulu